Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teja Maulana Salam, NIM 18010185, kelas A3BK 2018 IKIP Sriwangi. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan KKN di desa saya sendiri, yaitu Desa Cimacan. Lebih tepatnya di Kampung Rarahan RT 004 RW 008. Adapun fokus kegiatan pada siklus 1 ini yaitu pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 dengan fokus sasaran kepada 3 keluarga. Ibu punten sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Teja Maulana Salam, mahasiswa IKIP Sriwangi yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sedang melaksanakan KKN mandiri Bu. Nah, adapun maksud kedatangan saya ke sini mau mewawancara Ibu terkait dengan pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi ini Bu. Kalau boleh tahu untuk anak ibu yang masih sekolah ada berapa Bu? Satu, yang dua udah beres kuliah, yang satu SMA kelas satu. Ya Bu, untuk yang SMA, untuk pembelajarannya apakah masih online atau sudah Daring. daring? SMA sekarang masih daring. Masih daring. Terkait dengan pembelajaran online ini, tanggapan Ibu bagaimana Bu terkait dengan pembelajaran? Dalam online mah sebenarnya kita sebagai guru merasakan pendidikan karakter anak tidak tersentuh. Benar kan? Kenyataan tidak bisa dipungkiri. Jadi anak itu sekarang berubah prinsip ya, pola hidupnya langsung berubah. Malam gadget 3 jam sembarangan, udah subuh bobo lagi jam sampai sembarangan. Itu kan pagi kalau sekolah maka pagi-pagi jam 5 bangun langsung berangkat ke sekolah. Sekarang di online-nya beda seperti itu. Pokoknya pendidikan karakternya nggak tersentuh. Upaya apa yang Ibu lakukan Ibu untuk mendampingi anak sama masa pandemi ini? Ibu mah kadang-kadang kemarin kan waktu Dede bisa gitu kan, sebetulnya kakaknya juga kan guru, jadi minta solusinya ke teteh atau cariin apa solusinya gini soalnya cuma pembantu kakaknya gitu. Berarti adanya kerjasama dengan anggota keluarga Keluarga ya? yang kerjasama gitu. Jadi memang peran orang tua ini sangat vital ya dia. Dan Sebenarnya mah daring ini benar-benar orang tua sih. Kadang-kadang kan anak meleha-leha, kalau kita mah udah dikerjain ya tugas hari ini. Udah mah ini lihat mama ini kita lihat tugasnya ini. Itu kadang-kadang kan orang tuanya yang tidak peduli, selesai. Anaknya udah malas atau itu peduli nggak ngerti lah, nggak ngeluarin kerjain tugas gitu. Lalu di sini juga saya membawa ini Bu, poster berkaitan dengan peran pentingnya orang tua Bu dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi ini. Nah, dalam poster itu ada penjelasan tentang pandemi itu apa dulu. Pandemi yang berdampak salah satunya terkait dengan pendidikannya dia, yang asalnya tetap muka menjadi dari yang jarak jauh. Lalu ada peranan orang tuanya Bu, sangat pentingnya peranan orang tua, dan ini Bu yang di bawahnya ada langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam mendampingi anak. Karena peran orang tua ini sangat penting ya Bu dalam mendampingi sang anak gitu. Itu untuk kegiatan hari ini kita sekian ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya Bu mohon maaf dengan waktunya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Teja Maulana Salam. Saya mahasiswa dari IKIP Sriwangi yang alhamdulillah
pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan KKN mandiri. Nah, maksud dan tujuan saya ke sini atau berkunjung ke rumah ibu untuk menjalankan program yang ada dari KKN mandiri ini, yang dimana untuk sekarang itu untuk mengetahui bagaimana pendampingan pembelajaran oleh orang tua terhadap anak selama masa pandemi, pada masa pandemi COVID ini gitu Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, untuk anak-anak ibu yang masih sekolah gitu Bu, ada berapa orang? Ada 3 orang. Untuk ketiganya gitu Bu, untuk pembelajarannya apakah masih online atau sudah Masih. online ya Bu ya? Lalu Bu, terkait dengan pembelajaran online selama pandemi ini, nah bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan pembelajaran sekarang ini gitu Bu? Pembelajaran sekarang ada plus minusnya ya, semua juga. Mungkin dalam positifnya mungkin anak-anak lebih aman ya di rumah daripada sekarang kan lagi pandemi begini. Jadi kalau seandainya masih belajar secara offline itu kan resikonya lebih besar. Sekarang anak-anak belajar di rumah, jadi dalam segi kesehatan lebih aman. Cuman kalau untuk negatifnya, anak-anak kalau terutama kalau yang udah kuliah sama yang SMA udah bisa menyesuaikan waktu belajar. Terus kalau untuk anak-anak yang masih di bawah umur, yang belum masih SD ya sekarang, negatifnya itu kadang-kadang kalau nggak terkontrol sesudah belajar itu kebanyakan main game gitu. Jadi harus ada controlling dari orang tua. Lalu upaya apa yang dilakukan Ibu khususnya gitu ya dalam menghadapi atau menjalani pembelajaran online ini selama masa pandemi ini? Upaya apa gitu? Kalau untuk ya saya kan yang kuliah sama yang SMA itu udah bisa mandiri ya. Kadang-kadang kalau untuk yang mungkin yang lebih saya tekankan itu mendampingi yang SD. Mendampingi yang SD mungkin untuk pembelajaran selama masa pembelajaran saya dampingi terus dari awal sampai selesai belajar. Kalau yang untuk SMA kadang-kadang saya dampingi untuk dukungan moral moralnya aja sama yang kuliah. Soalnya kalau dalam pelajaran alhamdulillah mereka udah mampu secara mandiri gitu. Kalau untuk tidak perlu bantuan pendampingan dari orang tua juga. Apalagi sekarang pembelajaran online menjadi sangat perlu, apalagi anak yang masih Di bawah umur atau masih perlunya bimbingan lebih gitu ya Bu. Nah, selain itu Bu, di sini saya membawa poster gitu terkait dengan peran pentingnya orang tua dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi COVID-19. Boleh Bu bisa lihat. Nah, di sini ada paparan terkait dengan pandemi COVID-19 itu apa gitu Bu ya. Lalu bagaimana sih peranan orang tua, dan yang paling bawah itu hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua di saat mendampingi anak belajar selama masa pandemi COVID-19. Karena sangat penting sekali ya Bu untuk pendampingan orang tua terhadap anaknya gitu Bu. Untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Iya, Terutama mengganggu aktivitas Ibu gitu ya Bu ya. Mungkin cukup sekian Bu. Sebelumnya terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Waktunya Bu, sebelumnya izin memperkenalkan dulu ya. Saya Teja Masahan, mahasiswa IKIP Siliwangi 2018 yang alhamdulillah sekarang ini sedang melaksanakan KKN. Maksud kedatangan saya ke sini mau menjalankan program dari KKN Mandiri itu sendiri, yang dimana tujuan dari programnya itu sendiri mengetahui bagaimana pendampingan orang tua terhadap pembelajaran anak selama masa pandemi ini. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya gitu Bu, untuk meminta waktunya sebentar untuk mengetahui atau bertanya-tanya mengenai bagaimana sih Ibu mendampingi anak selama masa pandemi gitu. Apakah diperbolehkan? Silakan. Lalu Bu, untuk berkaitan dengan yang masih sekolah Bu, anak-anak sekolah, untuk anak-anak Ibu yang masih sekolah ada berapa orang? Dua orang. Untuk pembelajarannya apakah masih online atau masih online? Online. 2
terkait dengan pembelajaran online ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan pembelajaran online selama masa pandemi ini? Ribet ya kalau online tuh ribet, iya, bagaimana betul. pusing ke ibunya. Pusing. Mm-mm. Karena harus membagi juga ya Bu ya. Ya membagi waktu kerja, mendampingi anak. Jadi lumayan rumit juga ya Bu ya untuk Rumit lah pembelajaran itu. online ini ya. Lalu upaya yang Ibu lakukan untuk pembelajaran online ini apa Bu? Membantu, mendorong aja, mendorong, memberikan dorongan, memberikan motivasi gitu ya Bu ya. Mm. Tentunya Bu, untuk ketika pembelajaran online ini sangat penting gitu ya Bu, peran orang tua ya dalam mendukung anaknya. Nah Bu, di sini juga saya ada poster gitu Bu mengenai peran pentingnya orang tua dalam mendampingi anaknya selama masa pandemi. Bisa Ibu lihat ya Bu ya, boleh sama Ibu. Dan di sini ada bagaimana peran pentingnya orang tua ya Bu dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi COVID ini. Mungkin untuk peranan orang tua ini sangat berpengaruh ya Bu dalam pembelajaran online ini. Selain itu juga hal-hal apa saja gitu ya Bu yang bisa dilakukan orang tua dalam mendampingi anaknya. Nah bisa dilihat Bu dalam kotak yang warna kuning. Langkah yang pertama bisa membantu menyiapkan keperluan belajar dan sekolah anak Ibu. Yang kedua ada memberikan tempat yang kondusif untuk anak belajar. Lalu untuk yang ketiga, Ibu bisa mendampingi dan memastikan anak belajar dengan aman gitu Bu. Karena sekarang itu bermain dengan gadget gitu ya, mungkin rawan gitu ya Bu ketika anak tidak didampingi. Nah untuk yang selanjutnya, memberikan kesempatan belajar daring kepada anak tanpa dibebankan kegiatan rumah. Lalu untuk yang di kotak yang selanjutnya Bu, memberikan perhatian, motivasi dan energi positif seperti yang tadi Ibu sudah lakukan ya Bu atau sampaikan. Lalu untuk yang selanjutnya, membantu anak ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu proaktif komunikasikan bersama guru. Jadi selain Ibu ketika ada kesulitan bersama-sama anggota keluarga memecahkannya, Ibu juga bisa menghubungi guru atau berkomunikasi guru gitu terkait dengan perkembangan anak Ibu maupun siswa gitu Bu. Nah yang selanjutnya, menjaga stabilitas kesehatan mental anak. Dan yang terakhir, tidak menambah beban terkait hasil pembelajaran. Mungkin ini ada beberapa hal yang bisa Ibu lakukan selama mendampingi anak di rumah gitu Bu. Nah paling itu saja Bu yang dapat saya sampaikan terkait dengan peran pentingnya orang tua dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi COVID ini. Itulah proses pelaksanaan kegiatan siklus 1 yang saya lakukan. Adapun hasil kegiatan dari proses pelaksanaan kegiatan siklus 1 ini, di mana saya dapat mengetahui sejauh mana proses pendampingan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ketika belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga saya dapat mengetahui hal-hal apa saja sih yang dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi pembelajaran anak selama masa pandemi COVID-19 ini. Adapun bagi orang tua, dengan adanya kegiatan siklus 1 ini, diharapkan orang tua dapat memahami bagaimana pentingnya peranan orang tua dalam mendampingi pembelajaran anak selama masa pandemi COVID-19 ini, serta memperluas pengetahuan orang tua terkait dengan hal-hal apa saja sih yang dapat dilakukan ketika mendampingi anak belajar di rumah. Maka dari itu, peranan orang tua sangat berpengaruh dalam keluarga, khususnya dalam mendampingi anak ketika belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.